Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Evialani Safatania. Saya dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 5 Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknik pemisahan minyak bumi dan kegunaannya. Pertama yaitu teknik pemisahan fraksi minyak bumi. Pada gambar ini, minyak bumi yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki. Kemudian barulah dilakukan proses destilasi. Pertama, pemisahan atau destilasi. Destilasi merupakan proses cara pemisahan campuran-campuran komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan kolam atau menara destilasi. Kedua yaitu perengkahan atau cracking. Cracking adalah metode pemecahan atau pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Reforming. Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu baik. Reforming dilakukan menggunakan katalis dan pemanasan. Polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi besar. Misalnya penggabungan senyawa isobutene dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin kualitas tinggi yakni isooktana. 5. Proses pembersihan atau treating. Treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Yang terakhir yaitu blending. Blending adalah proses pencampuran suatu zat adiktif supaya kualitas minyak bumi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Kira-kira seperti inilah bentuk menara destilasi. Selanjutnya saya akan membahas hasil fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan. Pertama yaitu gas. Gas memiliki titik didih kurang dari 25 derajat. Gas yang dikenal dengan nama LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas atau produk petrokimia. Yang kedua yaitu nafta. Nafta merupakan senyawa dengan titik didih 175 derajat hingga 200 derajat Celcius. Nafta digunakan sebagai bahan pembuatan sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain-lain. Yaitu petroleum ether. Petroleum ether merupakan hasil fraksi pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat nonpolar. Dalam reaksi kimia, petroleum ether memiliki titik didih yang cukup rendah sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius. Yang keempat yaitu minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah memiliki titik didih 175 derajat hingga 275 derajat Celcius. Fraksi minyak tanah ini digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. Yang kelima yaitu diesel atau solar. Solar memiliki titik didih 250 derajat hingga 375 derajat Celcius. Solar digunakan sebagai bahan bakar dalam industri dan bahan bakar mesin diesel. Yang keenam yaitu pelumas atau oli. Pelumas didapatkan melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350 derajat hingga 500 derajat Celcius. Pelumas ini digunakan untuk melindungi komponen yang berasal dari logam saat terjadi gesekan. 7 yaitu parafin atau lilin. Fraksi ini didapatkan dari minyak bumi mentah melalui pemanasan pada titik didih pada suhu di atas 350 derajat Celcius. Lilin digunakan sebagai korek api, bahan pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain-lainnya. Yang kedelapan yaitu aspal atau residu. Aspal memiliki titik didih yang sangat tinggi yaitu di atas 500 derajat Celcius. Aspal banyak digunakan sebagai isolator. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.